Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kenceng semua bang. Tadi antum yang salam pada pelan bang. Udah pada kena mental semua ya antum. Kenapa? Oh beda orang, Masya Allah. Makasih banyak buat Bang Dodi, juga teman-teman dari Syahdina yang sudah hadir sore hari ini, siang menjelang sore ya. Saya salah waktu. Saya ngelihatnya jam tangan jam 2, kok lama banget ya, padahal udah jam 3 kurang ya, astagfirullah. Ya, semoga teman-teman semuanya selalu sehat, diberkahi Allah. Cung yang masih jomblo? Iya, saya nggak nanya yang udah nikah kalau di sini. Cung yang masih jomblo, coba. Ini adik-adik dari SMA mana? SMK 2. Oh, beda-beda. Oh. Cung yang masih jomblo, coba. Ngacung yang ini serius beneran. Yang cewek-cewek yang masih jomblo ngacung. Nggak apa-apa, yang tinggi. Iya. Yang gini kalimatnya biar yang benar. Yang belum nikah ngacung. Oh, berarti saat ada punya pacar. Punya pacar, nggak boleh kerja. Kan itu ilmu psikologi komunikasi tuh bang. Cuman ngerubah kalimat aja langsung beda gitu kan. Jadi antara jomblo sama yang belum nikah tuh beda. Kalau jomblo itu sudah pasti belum nikah, belum nikah belum tentu jomblo. Betul kan? Pertanyaan saya sederhana, ngapain pacaran? Hah? Enggak, ini serius dulu. Nggak lama kok, sejam ke depan kita komitmen. Kalau memang lagi nggak ada yang lagi di follow up atau lagi di prospek, yuk kita sama-sama simpan dulu gadgetnya. Saya mau tanya gini, kenapa pacaran? Enggak, seriusan. Karena saya sebelum berdakwah, saya dakwah belum lama. Saya dakwah baru 10 tahun, teman-teman. Dulu 15 tahun itu saya profesional, HR manager di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Sekarang saya bukan karyawan siapapun. Dulu saya karyawan orang. Dulu orang yang menggaji saya, sekarang Allah yang menggaji saya. Dulu 10 tahun yang lalu, Bang Dodi, saya resign kerja, itu ninggalin gaji take home pay 46 juta sebulan. Gede apa kecil? Itu 10 tahun yang lalu loh. Kalau sekarang itu sudah 3 digit. Kenapa? Saya seorang asesor ISO 9001 Quality Management Build a System. Jadi flow dari atas sampai akhirnya tereksekusi rumah, saya bisa bikinnya. Flow bisnisnya itu, bisnis prosesnya, saya bisa dan saya ngerti. Bikin job desk teman-teman, bikin SP, bikin SOP dan lain sebagainya, saya bisa. Nah itu saya tinggalin dulu. Nah maksud saya gini, kenapa saya cerita itu? Saya katakan begini, teman-teman, kalau kita sakit hati, pasti etos kerjanya turun. Itu pasti. Jujur, saya nikah belum lama, baru 14 tahun. Istri baru 1. Kan kita nggak tahu takdir Allah ya, gitu. Nggak bohong, bercanda. Wah. Besok nggak boleh main kesini lagi, nggak bohong. Di Jakarta atau di balik Nggak. Kalau cerita sedikit, istri saya tuh sudah 3 kali ta'aruf dengan perempuan lain untuk dijadikan adik madunya. Sudah 3 kali. Jadi pertama kali 2019, yang terakhir itu sekarang masih dekat. Itu yang ketiga kali. Gitu. Saya pernah nanya sama istri saya kenapa melakukan hal itu gitu kan. Istri saya cuma ngasih jawaban 2. 1, biar ada teman yang ngejaga saya. Kedua, kalau beliau wafat duluan, kalau bunda meninggal lebih dulu, bunda bisa menitipkan kakak pada orang yang tepat yang bunda kenal. Kan tadi Ana nanya bang istri mana?
Ya, jadi gini, apa yang mau saya sampaikan, teman-teman. Saya nikah itu di 2011, ya. Saya nikah di 2011. Dulu sebelum nikah itu saya pacaran sama sekarang dosen di UMT, dekat apartemen di Tangerang kan. Dia dosen bahasa Inggris di situ. Saya dulu pacaran 4 tahun, teman-teman. Saya bukan melarang, saya nggak bahas pacaran itu haram, enggak. Saya cuma pengen ngajak sama-sama mikir bahwa pacaran itu wasting time. 4 tahun dulu saya pacaran, ternyata saya ngejagain jodoh orang. Beneran. Dia akhirnya nikah dengan seorang polisi, ya. Dan saya bersyukur ketika saya terakhir pacaran, terus saya memperbaiki diri, saya ketemu dengan istri, orang rumahan, nggak pernah pacaran, nggak pernah deket sama laki-laki manapun. Kita kalau beli ini, nah ini kan ada tulisannya ya, do not accept if seal is broken, ya. Jangan diterima, jangan dibeli kalau segel rusak. Nah, segel rusak itu dari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kehormatan seorang perempuan itu adalah rasa malu. Kehormatan, mahkota besar seorang perempuan. Jangan bahagia, laki-laki nanti ada bagiannya, ya. Iya. Jadi kehormatan mahkota paling tinggi dari seorang wanita itu adalah rasa malunya. Jadi ketika dia punya malu dalam artian gini, malu bukan berarti harus telanjang kemana-mana, bukan. Tapi malu di sini adalah menelanjangi diri dengan cara memberikan hati kepada laki-laki yang belum halal buat dirinya. Seriusan. Saya ngomongin fakta dan data ya. Ini adik-adik juga ya. Saya berhusnuzon. Insya Allah kalian nggak pacaran sekarang, nggak tahu kalau di luar kan ya, karena sekarang lagi ngaji soalnya kan. Saya cuma pengen bilang, saya nggak bilang itu sesuatu yang haram, nggak. Saya nggak mau bilang karena kalian masih di fase itu. Nanti takutnya malah resisten dengan saya, akhirnya nggak mau deket sama saya, dalam artian nggak mau belajar bareng gitu. Saya bukan tipikal orang yang judging. Saya cuma pengen ngajak sama-sama kita berpikir secara sehat bahwa ini fakta yang terjadi. Saya mau tanya, tolong dijawab sekenceng-kencengnya dan sejujur-jujurnya. Saya mau tanya, yang sering nyakitin itu laki-laki apa perempuan? Yang sering nyakitin laki-laki, oke. Yang sering ngeduain itu laki-laki apa perempuan? Yang hobinya modus itu laki-laki apa perempuan? Terakhir saya tanya, belum. Yang sering jadi korban itu laki-laki apa perempuan? Nah, pernah dengar nggak ada lagu? Kamu berbohong, aku pun percaya. Terus, kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Ini bisa dikaji, lirik dari lagunya. Kamu berbohong, aku percaya. Ya kan? Kamu sakiti, aku nggak peduli. Coba kamu cari perempuan lain di luar sono. Pasti nggak ada yang seperti aku. Ya jelas, nggak ada wanita seperti itu, karena dia bodoh. Bener kan? Disakiti masih tetap mau nerima, kemudian dizolimi, diduain, dibohongin masih mau memaafkan. Bukan berarti begini ya, bukan berarti harus mendendam, bukan. Maksud saya, perempuan itu, ini teman-teman laki-laki, ini kan beberapa yang jomblo ada nih. Saya pengen nyampein begini, nanti baru masuk ke materi ya. Saya cuma pengen nyampein begini, jangan pernah main-main sama perasaan perempuan. Beneran, karena kalau perempuan itu sudah terambil hatinya, jangankan hatinya, badannya dikasih, itu bahaya. Kenapa sekarang saya ngomongnya ngeliat kepada para laki-laki, kita akan jadi seorang ayah, bayangin anak perempuan kita seperti itu kan sama laki-laki yang bukan suaminya. Gak mau kita. Iya kan? Itu hal sederhana, mau yang sudah nikah juga sama. Kenapa kita berbuat zolim sama perempuan yang harusnya jadi istri kita, yang harusnya disayang, diperhatiin, jadi tempat untuk kita pulang dan kembali. Sadar nggak? Kita akan menjadi seorang ayah dan kita akan punya anak perempuan nanti. Kalaupun misalkan ternyata qadarullah anak kita laki-laki semuanya, nanti kelakuan kita plek ketiplek. Allah turunkan balanya, diturunin ke anak kita dan berperilaku buruk kepada orang lain. Pertanyaan saya, itu jadi dosa jariah apa pahala jariah? Dosa. Sekarang saya mau nanya, yuk kita jujur nih ya, di usia, adik-adik kelas berapa sekarang? Kelas 3. Semuanya kelas 3 ya, yang lagi PKL.
Abang juga kelas 3. Sampai usia kelas 3 berarti hampir 18 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih. Yuk kita dewasa sekarang. Buat mbak-mbaknya juga sama, abang-abangnya juga sama, semuanya tanpa terkecuali. Selama Allah kasih hidup kita sekarang. Yang banyak kita kerjain itu amal saleh apa amal salah? Amal soleh apa amal salah? Tadi kita sholat duhur. Ada yang bisa ngejamin sholat duhur kita diterima sama Allah? Enggak. Enggak ada yang bisa ngejamin. Bahkan ketika kita lagi sholat, mulut komat kamit baca ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat, pikiran kita kemana-mana kan? Apalagi kalau ternyata tadi sebelum sholat kita nge-WA pacar, belum dibalas, di-read juga enggak, ternyata lagi online, kan sebelnya ke bawah dalam sholat. Iya kan? Bahkan mungkin kalau lagi ada masalah apapun kebawa ke dalam sholat gitu. Nah pertanyaannya sederhana, ini berkaitan dengan tema. Apa yang jadi alasan dasar ketika kita tersakiti? Ada yang tahu jawabannya? Saya kasih hadiah. Apa bang? Berharap. Berharap apa? Berharap sama manusia. Oke, saya keep. Mbaknya ada? Ayo. Jawabannya yang paling tepat saya kasih hadiah. Mau berapa? 50.000? 100.000? Ekspektasi. Mana yang tadi yang jawab? Oh, ekspektasinya ketinggian. Oke, saya keep. Yang mbak-mbaknya? Sambil saya nunggu. Ini takut atau apa? Ayo, nggak usah takut, nggak apa-apa. Kenapa? Ayo, kenapa? Kalau kayak gini suaranya kedengeran kan? Iya. Apa yang menjadi alasan dasar kenapa kita disakiti orang, dizolimi orang, kecewa, terluka, dan lain sebagainya? Satu, ekspektasi ketinggian. Kedua, karena berharap kepada sesama manusia. Ada lagi? Terlalu percaya sama manusia. Ada lagi nggak? Ya, karena kecewa. Masa kecewa lagi? Hah? Ayo, jawaban yang paling tepat. Saya kasih duit 200.000. Beneran. Nanti minta sama Pak Dodi ya. Bohong, beneran. Ayo, yang paling tepat aja. Nggak bisa menerima yang terjadi. Oke, saya keep. Pokoknya jawaban dari teman-teman tetap saya keep. Tapi saya akan cari yang paling tepat. Oke. Apa menaruh hati pada orang yang mana yang salah? Oke. Oke, jawabannya itu ada di Quran surat ke-42 ayat 30. Semua jawabannya benar, tapi kurang tepat. Ya, nanti hadiahnya untuk yang nextnya. Ayat ini ngomongin apa? Kata Allah, segala musibah, luka, kecewa yang kita rasakan, sakit hati yang tertanam dalam jiwa kita, kata Allah terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Kita sendiri yang bikin sebetulnya. Pertanyaannya gini, bagaimana itu bisa terjadi dengan ulah tangan kita sendiri? Jawabannya sederhana. Coba angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Yang nggak pernah zolim dan nyakitin orang? Saya cuma ngelirik doang, percaya nggak percaya sebenarnya gitu. Ya? Ngacung, siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Nggak ada? Pertanyaannya saya ganti. Siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Pertanyaannya sederhana. Kenapa kita disakiti? Jawabannya ketemu. Karena kita pernah menyakiti. Itu jawaban dari ayat ini. Bahwa kita dikecewakan, disakiti, dizolimi, dibohongi, dan lain sebagainya karena pernah Ini jawaban yang paling tepat. Apakah ini karma? Tidak ada karma dalam Islam. Tidak ada. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Kebaikan, keburukan apapun pasti dibalas sama Allah. Nah, baru sekarang kita rinci tentang sebab-sebab kenapa kita kecewa, kenapa kita terluka.
Dari apa yang disampaikan sama saya baru dari satu ayat ini Masya Allah ya. Ini berlimpah makanan dan berkah ya. Atau karena mejanya kekecilan? Sebab kita terluka dan kecewa, satu pengkhianatan. Betul? Pengkhianatan atau dikhianati oleh orang-orang terdekat yang kita kasih kepercayaan. Kenapa perempuan ketika terluka itu lebih lama daripada laki-laki? Kan kita tadi sepakat yang sering melukai adalah laki-laki. Tapi kenapa perempuan itu lebih senang menyimpan sakitnya lebih lama daripada laki-laki? Mohon maaf ya, ada cowok putus sama kita, nggak lama habis itu punya cewek baru dia. Kalau kita itu harus menanti bulan berganti bulan, bahkan sampai berganti tahun baru kepikiran buat cari penggantinya. Karena kebanyakan perempuan itu meletakkan semua beban yang dia lihat, dia dengar, ya kan? Itu di dalam hati dan perasaannya. Di dalam hati dan perasaannya, sehingga makanya ada istilah begini yang sering saya sampaikan, perempuan itu mendengar itu bukan pakai telinganya tapi pakai perasaannya. Perempuan itu melihat bukan pakai matanya tapi pakai perasaannya. Makanya kalau nyari barang, perasaan tadi di situ deh. Nah itu, ya. Satu itu. Yang kedua, perempuan bahkan pakai mulut itu tetap melibatkan perasaan. Pakai mulut, perempuan itu kadang kalau nanya bukan untuk cari solusi tapi cari masalah. Itu perempuan. Terus lagi apa? Mendengarnya itu ya kan bukan hanya pakai telinga tapi juga pakai perasaan. Contoh, yang sudah menikah, yang sudah punya suami akan terbiasa dengan kalimat ini ketika suaminya kelihatan attitude-nya baik. Ini contoh yang udah nikah dulu sebentar ya. Ini cuma contoh aja. Diajak jalan, diajak main, diajak makan, diajak shopping, pulang malam, menjelang malam pulang ke rumah, mau istirahat. Di atas kasur, sebelum istirahat, bikin apa? Bikin masalah. Gimana masalahnya? Papa sayang nggak sih sama mama? Iya kan? Padahal seharian udah diajak jalan, diajak main, diajak makan, diajak belanja. Tapi masih sempat-sempatnya mau tidur nanya seperti itu. Itu fitrah perempuan memang. Ya, karena apa? Karena perempuan itu teman-teman, ya secara keseluruhan ya, perempuan itu makhluk validasi. Itu perempuan, wanita. Nanya sama bestinya, sis, baju aku lucu nggak? Aku baru beli. Iya kan? Itu perempuan. Terus ketika pakai bros misalkan gitu ya, langsung dipuji sama, kok brosnya lucu sih gitu kan? Iya, aku beli di Shopee. Murah loh gitu. Dan dia dengan senangnya gitu, mendeskripsikan apa yang dia miliki sehingga mendapatkan validasi dari orang-orang terdekatnya. Nah, ini ngomongin nggak tentang nikah ya. Saya tahu di sini lebih banyak yang belum nikah daripada yang sudah nikah. Kalau laki-laki, makhluk, kenapa makhluk eksistensi. Ini untuk laki-laki. Makanya mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Kenapa ada pelakor yang menikmati hubungannya? Pelakor kan perempuan. Kenapa dia dekat dengan seorang laki-laki yang sudah bersuami? Ini perempuannya rata-rata bermasalah dalam hidupnya. Ketemu dengan laki-laki yang sok-sokan jadi superhero. Coba, jujur ya, ini yang perempuan. Lebih seneng ngobrol sama sesama teman perempuan apa laki-laki? Tukar pikiran curhat. Oke, perempuan ya. Yang laki-laki, jujur, bohong, awas. Jangan mentang-mentang udah hijrah, udah ngaji terus bohong, jangan ya. Karena insya Allah saya tahu siapa yang bohong. Saya tanya, kalau lagi ada masalah, ya seneng ngobrol sama teman laki-laki apa teman perempuan? Gentle. Iya beneran, gentle. Pertanyaannya gini, kenapa ada kenyamanan antara laki-laki dan perempuan ketika ngobrol, padahal tidak ada hubungan? Terus kenapa kok yang sama yang halal nggak seasik itu ngobrolnya? Kan ngeri kan? Ini karena gini, polanya gini teman-teman.
polanya. Ini dua ini dipermainkan sama setan. Laki-laki jomblo dengan perempuan jomblo. Ya. Ini laki-lakinya ngagumin si perempuannya, atau sebaliknya perempuan kagum sama laki-lakinya. Nah, dalam perjalanannya si laki-laki ini kan kalau sebelum nikah, oh masya Allah kemanapun share live location, izin, bilang, ngasih tahu. Saya katakan demi Allah kalau dia jadi suami Anda mustahil. Tapi kalau saya sebaliknya ya. Malah justru asik begitu. Sebaliknya. Saya nih, kenapa? Share story. Share story. Share story. Nah, ini apa yang dicari gini. Kalau wanita, kan dia butuh validasi. Kalau dapat validasinya, nyaman. Kalau laki-laki, dia butuh dipuji keberadaannya. Makanya butuh perempuan yang hobi jualan drama kisah hidup. Ah, itu udah tuh cocok tuh, klop tuh. Akhirnya apa? Terikat dalam ikatan yang namanya pacaran. Atau HTS-an deh. Atau TTM-an, teman tapi mesum gitu. Nah, ini pola. Saya belajar, bukan belajar ya. Saya bukan hanya penyeru tapi mantan pelaku. Saya bukan berbangga, saya istighfar hati saya insya Allah. Artinya gini, ini pola ini saya pelajari teman-teman semuanya. Kenapa ada laki-laki perempuan yang belum halal terikat dengan pola pacaran? Ini polanya saya baca. Laki-laki dengan kekosongan hati, wanita dengan kekosongan hati. Dari awalnya gimana? Lemparan, apa? Tatapan. Akhirnya apa? Si laki-lakinya ini nyari tahu tentang si perempuannya. Coba-coba untuk komunikasi dulu. Ini saya kasih tahu polanya dulu ya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dapet, bisa ngobrol. Akhirnya apa? Ketika di sekolah, di kampus, di tempat kerja, kok hari ini beda sih di WA tuh? Kamu lagi ada masalah ya? Nah, itu pintu gerbang eksistensi seorang laki-laki itu merasa dibutuhkan, gitu. Merasa dibutuhkan. Nah, ini pola teman-teman semuanya. Nah, nanti muncul kan, setelah ini terjadi, muncul yang namanya sakit hati. Kenapa? Karena merasa dikhianati. Kok kamu berubah sih? Akhirnya kan memendam kecewa, sakit hati, luka. Pertanyaannya, siapa yang bikin? Kita sendiri. Kita sendiri. Karena apa? Karena kita memenuhi hati kita dengan ekspektasi kepada orang lain, yang sebetulnya orang lain itu nggak sesempurna itu. Saya pakai jawaban dari yang tadi abang bilang. Kenapa banyak dari kita yang langsung reaktif ketika disakiti, dizolimi, dikhianatin sama orang? Jawabannya sederhana, karena kita nggak terima ketika disakitin orang lain. Kenapa kita nggak terima? Karena kita ngerasa sudah berbuat baik. Betul kan? Akhirnya kan beban sakitnya itu luar biasa. Kenapa? Kayak contoh, kayak Pak Dodi marah sama kalian. Bukan marah, itu ngedidik biar kita tuh bisa melewati masa-masa struggle dalam hidup kita. Tahu arahnya seperti apa. Karena apa? Ngebangun bisnis itu nggak mudah. Apalagi ini harus ngerangkul teman-teman Gen Z-nya ada, ya kan? Ini teman-teman Alpha. Iya, masuknya Alpha. Alpha kan 2000-an kan? Alpha tuh 2000-an. Alpha itu kan butuh effort lebih untuk kita memahami, sedangkan kita milenial. Betul kan? Ya beberapa di sini kan milenial gitu. Beberapa kolonial. Bang, bukan kolonial, Bang. Kolotnian. Ya, jadi kita ya sebagian kecilnya lagi ini adalah milenial gitu kan. Artinya kan butuh effort untuk merangkul lebih luas lagi. Yang sebetulnya ketika beliau marah itu bukan marah karena benci, tapi karena pengen memperbaiki apa yang salah dari diri kita sebagai seorang manusia dalam hal prinsip terutama. Biar apa? Saya yakin kok teman-teman, besar harapannya beliau, gitu kan. Saya pun kalau saya punya usaha, saya nggak mau karyawan saya itu kerja selamanya sama saya. Kalian tumbuhlah jadi orang-orang yang punya bisnis sendiri, punya karyawan sendiri, punya usaha sendiri gitu kan. Baik itu dimulai dari rumah gitu. Minimal ya kan, ketika kita punya usaha sendiri, punya karyawan, punya tim, minimal apa? Yang jadi CEO-nya kita, ya kan? Yang jadi marketingnya kita, yang jadi keuangannya kita, ya kan? Yang antar-antar barang kita sendiri. Itu berarti kan ada karyawannya. Siapa? Diri kita sendiri, ya kan? Ada tim, ada. Siapa? Diri kita sendiri, gitu.
Tag teamnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu Wa Taala yang apa namanya? Yang memiliki rezeki dan kehidupan buat kita. Siapa lagi partner kita yang lainnya? Kang Paket. Betul kan? Kita butuh mereka. Nah, itu kan proses belajarnya kalian di sini. Saya 15 tahun dulu karyawan perusahaan yang saya kerja di situ, teman-teman. Itu terakhir yang saya handle itu karyawannya hampir 9.000 orang. Jadi memang bukan perusahaan kecil, karena multinasional di Jakarta, itu hampir 9.000 orang. Dan itu hampir setiap pekan itu ada aja karyawan yang bermasalah. Nah, apakah saya marah sama mereka? Enggak. Kenapa? Saya nggak pernah ngerasa berbuat baik sama mereka. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sesuai dengan apa yang jadi aturan dari perusahaan. Nah, teman-teman, di perusahaan kan punya aturan. Jam masuk jam berapa, jam pulang jam berapa. Saya titip pesan ini. Kalian kalau sampai korupsi waktu, terutama teman-teman marketing yang ngakunya prospek tapi ternyata tidur di rumah, ya? Beneran. Ini saya ngomong saya ini sekarang saya ngomong beneran. Kenapa? Jangan sampai Allah cabut keberkahan dari uang yang kalian dapat setiap bulannya berupa gaji dan bonus karena kita nggak jujur dan keluar dari aturan perusahaan yang seharusnya. Itu kan korupsi waktu. Pak Dodi nggak lihat. Tim yang lain nggak lihat, pulang melipir gitu kan. Yang di prospeknya memang sudah, tapi kan bisa kita lakukan hal yang lain. Ingat di surat Al-Insyirah kata Allah, faiza faragta fansab. Orang yang beriman itu produktif. Selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan yang lain. Nah, emang yang di kantor bisa selamat dari tercabutnya keberkahan? Tidak. Jam masuk jam berapa? Jam 8. Pulang jam 5. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Saya bilang teman-teman, kan ada aturannya ya, tanda tangan kontrak sudah, atau mungkin SK karyawan juga ada aturan SOP dari perusahaan. Di jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 5, itu waktu kerja kita, betul? Karena istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1. Buat teman-teman, di antara jam 8 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 5, di momen kalian harusnya produktif tapi main game, itu udah korupsi waktu. Sudah korupsi waktu dan akan dicabut keberkahan dari harta yang kita miliki. Hartanya halal, yes, karena kita nggak nyolong, ya. Dan masuk di sini pun dengan cara yang baik, insya Allah gitu. Tapi keberkahannya dicabut sama Allah, maka nilainya nggak toib. Nah, kalau nggak toib, lihat, biasanya orang yang makan harta-harta kayak gini, ibadahnya nggak ditinggalin, tapi males. Yang biasanya dijaga di awal waktu, ya kan? Ya kalau di kantor mungkin duhur asar bisa dijaga waktunya lebih awal di bareng-bareng. Coba lihat subuhnya, kesiangan. Duhanya dikerjain, males. Ya beda halnya ya kalau misalkan di jeda antara jam 8 sampai jam 12 kita sholat duha, ngomong tapi biar orang nggak nyari. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya itu bisa menjadi sebuah sistem kebaikan. Apalagi ini adalah sebuah perusahaan properti yang memang landasan pondasinya adalah syariah. Berarti harus menghidupkan nilai-nilai syariah di dalam perusahaannya. Dan saya berharap teman-teman bukan hanya sekedar bekerja di sini, tapi bayangkan setiap rumah yang terjual dan terbeli mungkin ada yang dapat bonusnya, ya. Tapi saya katakan demi Allah, kan nggak tahu siapa yang beli rumahnya. Misalkan Ustadz Putra kan ngambil di rumah kita, di kita juga ya Bang Dodi ya? Nah, beliau ngajar Quran, tilawah Quran, murojaah, sholat malam, dan ibadah amal soleh lainnya dikerjakan di rumah. Yang mungkin secara akad dunianya sudah putus, tapi catatan di akhirat itu akan terus ngalir pahala dan kebaikan yang buat kita. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kan ada ayatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Ketika bumi diguncangkan dan bumi mengeluarkan ceritanya masing-masing. Apa yang diceritain? Oh iya, di Syahdina bikin rumah dibeli oleh orang-orang solih yang digunakan untuk ibadah dan amal soleh serta kebaikan yang lainnya. Siapa yang bikin? Tim. Nah, gini teman-teman. Dalam mencari rezeki, itu konsepnya ada yang by personal, yang satu lagi by tim. Kalian by personal apa tim? By tim. Maka kalau by tim,
Dalil yang dipakainya itu Quran surat ke-7 ayat 97. Tentang apa? Allah berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, salah kan? Sebentar. Ayatnya yang beda. Ayatnya yang ini. Apa? Ketemu. Ayat 197. Salah. Sebentar ya teman-teman. Ayat sebelumnya 96. Di Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Nanti saya kaitkan dengan poin pertama tentang dikhianati tadi. Jadi gini, kata Allah, kalaulah penduduk sebuah negeri, nah ini kan kelompok, tim kan? Kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti kita adalah orang-orang yang bekerja di Syahdina sebagai tim dan keluarga besar ini, menjaga hak-haknya Allah saat bekerja ataupun di luar rumah. Maka apa yang Allah berikan? La fatahna alaihim, Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi. Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Apa keberkahan itu? Ketika dapat gaji, gajinya membuat kita makin dekat sama Allah. Ketika dapat uang, uang itu bisa kita gunakan untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan yang lain. Buat teman-teman yang jomblo, ya, yang single, yang belum nikah, ketika kalian dapat uang, dapat gaji, jangan yang ditanya itu ayang. Yang ditanya itu adalah orang tua dulu. Mama mau jajan apa? Mama lagi pingin apa? Aku ada rezeki lebih dari Allah. Nanti mungkin ya nilainya nggak seberapa, tapi kita keluarin untuk orang tua. Nanti Allah Allah putar, Allah akumulasikan, bukan hanya keberkahannya, tapi nilainya nanti akan diakumulasikan sama Allah. Dan itu bentuk keberkahan di bumi dan juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi teman-teman, kita sudah dikasih amanah pekerjaan, ya, tapi kita nggak amanah, kita korupsi waktu dan lain sebagainya. Mungkin di sini kita akan fine-fine aja, tapi di luar nanti Allah akan berikan balasan kepada sikap dan perilaku salah kita. Dikhianati orang, ya kan? Kemudian disakitin sama orang. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu mudah reaktif ketika dilukai dan disakiti orang, tapi lupa untuk introspeksi diri. Karena kebanyakan dari kita tuh nggak terima ketika disakiti dan merasa benar dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi luka dan kecewa dalam kehidupan kita karena kita dikhianati yang sebetulnya sadar nggak sadar kita sudah mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang DM Instagram saya, seorang istri yang memang sedang diuji rumah tangganya. Kan saya bikin postingan kemarin itu tentang carilah pasangan hidup yang saat kamu bersamanya banyak perubahan baik dalam dirimu yang terjadi tanpa kamu sadari. Sebab sepanjang hidup itu waktu yang lama, maka jangan sampai salah ya. Saya bilang begitu. Kenapa saya bilang jangan sampai salah? Teman-teman, kalau beli baju salah ukuran, salah warna, bisa diretur. Betul? Tapi saya katakan demi Allah, kalau salah memilih pasangan, luka, kecewa, penyesalannya sepanjang umur. Nah, di-replay sama beliau. Tapi kalau di tengah jalan kita baru tahu kalau pasangan kita nggak baik, bagaimana Ustadz? Saya jawab pertanyaan itu dengan pertanyaan. Sekarang tolong tanya ke dalam hati kecilnya sendiri ya Mbak ya. Saya bilang itu. Apakah nilai kita juga sudah cukup baik di hadapan Allah? Dibaca, nggak dibalas. Karena menyalahkan orang tuh gampang. Nah nanti kalian yang masih single-single ini, kalau sudah masuk dalam rumah tangga, ini dinamika kayak gini akan ngalamin. Bahkan sekarang pun ketika sama besti-besti dan teman-teman kita yang biasanya asik ya, WA-an, ngobrol dan lain sebagainya, tiba-tiba 2 hari, 3 hari nggak ada WA.
Kita WA udah centang 2 biru tapi nggak dibales. Nah itu kan udah overthinking tuh, mikir kemana-mana kan. Nggak ada cara yang lain kecuali untuk ngedatengin orangnya. Tanyain, sis kenapa sih kok aku WA nggak dibalas, aku telepon nggak diangkat. Kira-kira kalau aku punya salah, tolong kasih tahu biar aku bisa memperbaikinya. Nah, orang-orang yang manipulatif, dia akan ngomong, pikir sendiri. Nah, kalau udah kayak begitu, nggak usah diperpanjang pertemanannya, katakan permohonan maaf, nggak usah nyembah-nyembah dia, nggak usah ngarep-ngarep jadi teman yang baik dia lagi. Kenapa? Karena dia nggak menghargai keberadaan kita dan effort yang kita lakukan untuk minta maaf. Cari teman-teman yang keberadaan kita di antara mereka itu kita dihargai, ya, dan adanya mereka itu membuat kita makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu teman, itu sahabat, itu saudara namanya. Jadi kalau udah kayak gitu, say sorry, maaf lahir batin, selesai. Ustadz mau silaturahmi? No, nggak sama sekali. Justru kita menjaga nilai kewarasan kita dalam berinteraksi secara sosial. Oke, gitu kan circle toxic. Mau temenan kayak begitu? Nggak mau. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti itu, teman-teman, itu akan berdampak sama perilaku dan sikap kita juga nantinya. Coba, teman-teman nih, maaf ya. Mau sehebat apapun kita ngejaga diri untuk nggak ngomongin orang, ketika kumpul sama bestie, nggak mungkin kalau nggak ngomongin orang. Betul kan? Dan itu kan kebiasaannya siapa? Perempuan. Pertanyaannya gini, kenapa itu jadi kebiasaannya perempuan? Ada yang tahu nggak? Jangan bilang mulut perempuan 2. Teori apa? Kenapa? Itu jadi kebiasaan perempuan. Kenapa kok begitu kalian perempuan? Coba kenapa? Kenapa kira-kira? Saya pakai dalil ya, bukan pakai dalil Quran. Jadi salah satu karakter perempuan di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata an-nasa. Alif, lam, nun, sin, hamzah. Strukturnya sama nggak? Kayak surat keempat, An-Nisa. Ya. Apa arti An-Nisa? Salah. Apa arti An-Nisa? Salah. Jangan maksa. Udah dibilangin salah kok. Nah, perempuan salah. Wanita, ya salah. Wanita sama perempuan kan sama. Iya. Apa arti An-Nisa? Itu bentuk jamak. Perempuan-perempuan, kalau enggak wanita-wanita. Pertanyaannya, kenapa surat An-Nisa itu diartikan dengan bentuk jamak buat perempuan? Karena perempuan itu kalau berbuat maksiat nggak bisa sendiri, minimal berdua. Ngapain? Itu beda sama laki-laki. Laki-laki bermaksiat itu sendiri. Baru ngisi kuota atau ada wifi gratis, kunci kamarnya, selesai. Iya kan? Itu ya main game sampai lupa waktu kan maksiat, ya kan? Terus ternyata di gamenya ada gambar-gambar yang walaupun kartun, gambar animasi, ternyata serba terbuka, ya kan? Terus terangsang syahwatnya, melipir ke mesin pencarian dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Matanya bermaksiat yang lebih dari seharusnya. Itu laki-laki. Kan nggak mungkin. Sorry ya, saya pakai kata-kata ini. Bro, lihat nih, gue lagi nonton bokep ini. Kagak mungkin. Sendirian. Kalau perempuan, nggak bisa sendirian. Minimal berdua. Iya. Ngajak-ngajak jadi ahli neraka itu. Ngomongin orang. Itu karakter perempuan. Apa arti An-Nisa? Wanita-wanita. Itu isyarat dari Allah bahwa perempuan ketika bermaksiat nggak bisa sendiri. Minimal berdua. Apa arti An-Nasa? An-Nasa itu wanita yang senang meluahkan dan mengungkapkan apa yang dirasain. Makanya orang barat ngambil kaidah perempuan harus mengeluarkan 20.000 kata dalam satu hari. Pertanyaan saya, apakah wanita solehah seperti itu? Nggak. 3 di antara 4 seutama-utamanya wanita surga, Khadijah, Asia, kemudian Maryam binti Imran, itu bukan perempuan yang cerewet bawel dan harus meluahkan kata-katanya, enggak. Khadijah itu sangat bahagia bersama dengan Nabi dan tidak secerewet dan tidak secomel itu. Asia apalagi? Tahu kan suaminya Asia siapa?
Firaun. Kebayang kan? Gitu kalau dia cerewet bawel sama Firaun bisa dipenggal kepalanya. Maryam, seorang wanita suci beranak tapi tidak punya suami. Ya. Dan ada lanjutannya, bukan hanya tidak punya suami, tapi tidak pernah tersentuh sama laki-laki manapun. Kalau zaman sekarang, banyak yang namanya Maryam punya anak tapi tidak ada suaminya. Betul kan? Nah kalau Maryam yang ini, itu tidak pernah tersentuh sama laki-laki manapun. Nah, 3 wanita istimewa ini, tempatnya di mana? Puncak paling puncak dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan menormalisasi, Ustadz namanya juga perempuan. Iya, saya tahu. Masalahnya gini, ketika kita ngomong, yang banyak keluar itu kebaikan apa keburukan? Nah itu. Kata Nabi SAW, tidak sempurna keimanan seseorang sebelum orang-orang yang berada di sekitarnya terjaga dari kejahatan tangan dan kejahatan lisan. Tuh Bang Bobi tuh yang sering dibully tuh. Pahalanya banyak deh. Pahalanya banyak. Itu yang harus kita pikirin teman-teman semuanya. Biar apa? Biar kita tidak tanpa sadar menyakiti orang. Yang berikutnya ya, kenapa kita sakit hati dan terluka? Kata-kata kasar, hinaan atau hujatan dari orang. Betul? Yang ketiga, kenapa kita sakit hati? Sebab-sebabnya karena ketidakadilan dalam perilaku dari orang lain. Nah, saya mau bahas ini sedikit lebih dalam. Ada orang tua yang katanya sayang sama semua anaknya. Klaimnya begitu, ya. Tapi dalam keluarga akan selalu ada yang namanya anak emas dan black sheep, kambing hitam. Contoh, anak yang kambing hitam bermasalah sama kakaknya atau bermasalah sama adiknya, tapi yang dibelain kakaknya atau adiknya. Kamu nggak boleh gitu sama kakak kamu. Dia lebih tua dari kamu, harusnya kamu lebih hormat sama kakak kamu. Padahal yang salah kakaknya. Atau sama adiknya, ya. Terus orang tua kita bilang apa? Kamu nggak boleh begitu sama adik kamu. Adik kamu itu masih kecil, kamu kakaknya harusnya ngasih contoh yang baik. Itu luka itu. Dan itu kecewanya seorang anak. Dan itu dinormalisasi oleh orang tua. Pertanyaan saya, apakah itu perilaku salah dari orang tua kita? Iya, salah. Tapi apakah salah mutlak 100%? Tidak. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu parenting dari mereka. Yang salah itu adalah ketika kita sudah sedewasa ini, pernah diperlakukan seperti itu oleh orang tua kita, tapi malah kita membalas kepada orang lain tanpa kita sadari bahwa mereka nggak salah dalam hidup kita. Makanya ada satu kaidah begini, jangan pernah menyakiti orang lain hanya karena tersebab luka yang kita pendam saat kita kecil. Jangan. Itu zalim namanya. Mau seperti apapun orang tua kita, Allah sudah pilihkan mereka untuk jadi orang tua kita. Bahkan satu tetes darah yang keluar dari seorang ibu ketika melahirkan kita tidak pernah bisa terbalaskan walaupun kita ngegendong ibu kita dari Indonesia, dari Balikpapan untuk berangkat umroh, digendong. Gak akan pernah bisa. Kan itu kisah yang terjadi pada Uwais Al-Qarni, menggendong orang tuanya, ibunya saat haji tawaf. Tanya kan, apakah ini sudah membayar bakti saya sebagai seorang anak kepada orang tua saya? Tidak. Setetes darah pun atau setetes air susu yang masuk ke mulut kita nggak membayar itu. Jadi jangan kemudian kita menjadikan orang tua kita tuh sebagai musuh dalam hidup kita walaupun seperti apapun mereka. Kita mungkin dapat perlakuan yang nggak mengenakan, ya. Orang tua akan selalu ngomong, mama atau papa tuh nggak pernah ngebeda-bedain kalian, walaupun sikap perilakunya membedakan. Iya, mungkin kita yang secara prestasi B aja gitu kan, tapi ternyata adik atau kakak kita istimewa. Nah itu kan biasanya lebih diperhatiin yang itu. Nah jangan pernah menyalahkan itu. Apalagi kita sudah dewasa sekarang dan jangan pernah lagi mengungkit tentang hal itu. Kalau tidak ingin, itu menjadi sebuah luka yang kemudian baunya akan tercium oleh kita. Apa baunya yang tercium oleh kita? Perilaku kita jadi buruk sama orang tua kita. Padahal kita pernah minta nggak punya orang tua itu sama Allah? Tidak pernah. Allah yang titipkan mereka menjadi orang tua terbaik buat kita. Maka jaga orang tua kita selagi masih hidup. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar itu pernah nangis ketika ibunya meninggal. Kenapa nangis?
Bahkan ditanya sama sahabat yang lain, bukankah ibumu meninggal dalam kondisi beriman? Iya, saya tahu, tapi bukan itu yang aku tangisi. Lantas apa yang kau tangisi? Kata Abdullah bin Umar, aku menangisi karena pintu surga yang paling tengah sudah tertutup. Kan ada, dari 8 pintu surga itu kan pintu surga birrul walidain ada. Pintu surga sholat ada. Pintu surga jihad dan zikir ada. Pintu surga memaafkan kesalahan orang lain ada. Teman-teman semuanya, pintu surga ahli sedekah ada, pintu surga ahli puasa ada. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, berarti peluang kita untuk masuk surga itu sudah tertutup. Apalagi ketika orang tua kita masih hidup, kita nggak bisa berbakti sama mereka. Rugi, nyesel kita. Kapan penyesalan itu terjadi? Bukan saat orang tua kita meninggal, tapi saat kita yang tadinya anak berubah menjadi orang tua. Oh, ternyata begini ya disakitin sama anak. Oh, ternyata begini ya rasanya jadi orang tua yang terzolimi dan lain sebagainya. Ya, teman-teman semuanya. Itu yang ketiga. Sebab dari kita sakit hati karena kecemburuan atau ketidakadilan dalam perlakuan. Yang keempat, kenapa kita sakit hati? Kekecewaan terhadap harapan yang tidak terpenuhi, ekspektasi tadi, Bang. Makanya saya bilang sama teman-teman, jangan pernah berekspektasi sama siapapun. Jangan berekspektasi sama teman-teman kita. Mereka orang biasa, punya kekurangan. Karena apa? Teman-teman boleh catat kata-kata ini. Saat kita berekspektasi kepada orang lain, berarti kita mengizinkan dan membiarkan hati kita terluka dengan sengaja. Betul kan? Seolah-olah orang yang kita berikan ekspektasi ini adalah orang yang sempurna. No. Karena nanti ketika mereka melakukan kesalahan, kecewanya sepanjang umur. Jangan sampai itu terjadi. Nah, ini 4 sebab secara umum kenapa kita sakit hati. Sedikit saya tambahin dulu tentang dampak dari sakit hati kecewa. 1, mengurangi keimanan. Kenapa imannya kurang? Karena amal solehnya nggak dikerjain. Orang yang lagi sakit hati, orang yang punya dendam, orang yang ada hasad, iri, dengki di dalam hatinya, saya mau tanya teman-teman, enak nggak makannya? Nggak enak. Tidurnya nyenyak nggak? Nggak nyenyak. Udah gitu ibadahnya rajin apa malas-malasan? Malas-malasan. Ini maksudnya. Imannya turun. Ya kan? Dan bawaannya apa? Jengkel, kesel, pengennya ngebales. Iya kan? Pertanyaan saya, apakah itu kemauan kita atau kemauan setan? Setan. Jadi saat itu kita dikuasai setan. Kenapa kita dikuasai setan? Karena pagar imannya sedang lemah atau bahkan rontok, ya. Yang akhirnya setan masuk. Kayak ibaratnya kalau klaster kan punya pagar dinding yang mengelilingi klaster rumah-rumah yang ada di dalam klaster itu. Tapi kalau rumah-rumah yang non klaster kan mereka punya pagar-pagarnya sendiri. Bahkan temboknya bisa jadi sama tingginya dengan atap rumahnya. Di Jakarta banyak yang begitu kan, di daerah Pondok Indah dan lain sebagainya gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang rela ngebangun pagar setinggi-tinggi itu? 1, biar maling nggak bisa masuk. 2, hewan-hewan nggak bisa masuk. Itu juga harus jadi pelajaran buat kita. Kenapa kita harus beramal soleh? Biar terbangun benteng iman di dalam jiwa kita. Agar apa? Agar ketika ada luka kecewa, nggak langsung respon kita untuk reaktif membalasnya. Enggak. Tapi kita belajar untuk apa? Menerima dan memahami bahwa luka dan kecewa itu terjadi dengan izin Allah. Karena ada perilaku yang salah yang kita lakukan juga terhadap orang lain. Sadar nggak sadar? Ini pelajaran sederhana sebetulnya. Tentang apa? Tema berdamai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat jiwa, membasuh luka. Ini salah satu konsep sederhananya yang membuat kita selama ini stres dengan kehidupan, ya. Teman-teman marketing misalkan targetnya belum achieve, ya. Karena apa? Karena kita bersandar sama kemampuan diri kita yang seolah-olah bisa, gampang. Nanti gue tinggal datang lagi, insya Allah closing. Begitu datang, closing belum tentu. Mohon maaf dulu mas. Di skip dulu, kan gitu. Karena kita terlalu bersandar sama diri kita dan kemampuan diri kita. Padahal Allah yang memberikan rezeki itu kan Allah. Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Maka itu kenapa saya berharap ini bisa menjadi sebuah habits biasa yang dilakukan sama teman-teman ketika mau ketemu sama customer dalam hal follow up dan lain sebagainya. Apa? Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat apa Ustadz? Bisa sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat. Saya titip pesan. Biasakan kemana-mana, jaga wudhu. Tadi Bang Dodi nanya pas mau sholat.
Ustadz nggak wudhu dulu, saya masih punya wudhu. Dan alhamdulillah ala kulli hal sampai sekarang masih punya wudhu. Dari kapan saya berwudhu? Tadi siang. Begitu di awal saya keluar dari guest house, ya kan, jam 12-an. Terus ke tempat Ustadz Agus tadi kan. Terus juga lanjut makan bareng, itu masih terjaga. Bahkan insya Allah sampai malam masih bisa. Jarang kentut. Tapi kalau sudah lepas wudhu, itu kentutnya keluar. Ajaibnya Allah gitu. Ustadz kalau pipis, ya saya tinggal tinggal buang hajat saya, selesai habis itu wudhu lagi. Kenapa harus jaga wudhu kita? Berarti kita siap untuk meninggal kapanpun. Karena orang yang sudah meninggal setelah dimandikan, diapain? Diwuduin. Satu itu. Kedua, orang yang terbiasa jaga wudhu, dia selalu ditemani oleh malaikat Allah kemanapun dia berada. Yang selalu akan memintakan ampun untuk diri kita kepada Allah. Seasik itu loh. Berarti kita dikawal sama apa? Pasukan khususnya Allah, para malaikat. Apalagi yang ketiga. Yang ketiga ini buat saya berdakwah ya. Ada emak-emak nih, macan ternak ababil. Mama-mama cantik ngantar anak bawa mobil. Kalau foto itu kan mepet-mepet tuh. Ya kan? Saya cuma ngomong, Bunda mohon maaf saya punya wudhu. Langsung renggang. Langsung renggang. Dan itu cara Allah menjaga saya. Kenapa? Bayangin kalau dempet-dempet nanti di crop kan jadi fitnah. Iya kan? Alhamdulillah ala kulli hal Allah jaga. Renggang langsung. Dipoto, cekrek, selesai. Itu penjagaan dari Allah. Kita akan selalu dijaga. Termasuk ketika teman-teman berikhtiar mau kerja, ketemu klien, ketemu vendor, dan lain sebagainya. Minta dijaga sama Allah dengan cara kita menjaga apa yang menjadi haknya Allah. Nah, yang kedua, dampak dari sakit hati, merusak hubungan sosial. Betul kan? Yang tadinya bestie jadi saling menyakiti, saling mendendam, saling melukai, saling membelakangi dan gak kenal orang lagi. Apalagi kalau sudah urusannya dengan kata utang. Betul? Yang dulunya jadi teman dekat, begitu berhutang, ternyata hilang. Bahkan ketika ditagih jauh lebih galak. Teman-teman, yang ketiga, dampak dari sakit hati adalah menimbulkan dosa dan penyakit hati. Itu udah pasti. Teman-teman disakiti, muncul dendamnya, ya. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, ibadah turun. Akhirnya apa? Nanti tinggal nunggu penyakit fisiknya. Pasti akan berdampak. Yang tadi pagi saya ceritain di Assalam, saya punya seorang sahabat, dia dokter. Dia pernah datang ke salah satu provinsi di daerah Sumatera, ya. Saya selesaikan sedikit, nanti sholatnya berjamaah, ya. Dia punya luka di bawah telinganya ini, teman-teman. Lukanya sepanjang ini, panjang jari ini. Sebelumnya itu hanya gatal, digaruk sama dia, kemudian memerah, luka lecet dalam. Dan itu nggak hanya semalam, tapi bertahun-tahun. Keluar cairan, baunya busuk, nauzubillah min dzalik. Di bawah telinga sini, Bang. Di bawah telinga sini. Ya kan? Terus akhirnya dia datang ke dokter. Yang kebetulan itu teman saya kenal dekat sama beliau, seorang dokter. Begitu dianalisa sakitnya, ini orang soleh dokternya, alhamdulillah. Beliau cuma nanya, Pak, Bapak itu dendam sama siapa? Nangis dia. Dia mikir, saya nggak mendendam siapapun. Saya nggak punya hutang sama siapapun. Saya hidup sederhana apa adanya saja. Saya nggak mau berurusan dengan yang sifatnya dengan orang lain yang lebih parah gitu kan. Artinya nggak mau hutang, nggak mau riba dan lain sebagainya. Tolong jujur sama saya. Bapak mendendam sama siapa? Bapak masih punya luka dari siapa? Akhirnya dia flashback, ketemu satu titik. Apa? Dia masih marah sama istrinya yang pernah selingkuh non-fisik chattingan sama teman SMA-nya. Jadi, kalau kita sudah punya istri chattingan sama lawan jenis, itu namanya selingkuh non-fisik. Gitu. Apalagi kalau sampai nanya kabar, lagi di mana, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya dokter ini nganjurin si laki-laki ini untuk belajar memaafkan istrinya. Betul. Pulang, istrinya dipeluk, diciumin wajahnya sama si suaminya ini. Dia minta maaf karena selama ini masih belum bisa memaafkan istrinya. Istrinya kaget.
Istrinya kaget bahwa jadi gini, ini si suami ini tahu kalau istrinya selingkuh non fisik, tapi istrinya nggak tahu kalau suaminya tahu. Nah, akhirnya jujur-jujuran ya. Akhirnya jujur-jujuran, si istrinya juga minta maaf. Padahal itu hanya beberapa kali. Temen SMA tuh hati-hati ya, CLBK tuh. Nah, cinta lama balik lagi gitu kan. Kayak reuni-reuni tuh hati-hati gitu. Makanya saya selalu berusaha untuk nggak ikutan reuni. Kenapa? Reuni itu bukan ajang silaturahmi, tapi ajang pamer. Udah punya apa, kerja di mana, dan lain sebagainya ya. Nah, akhirnya apa? Mereka sama-sama salat taubat. Akhirnya apa? Bulan berganti tahun, lukanya hilang dan nggak membekas sama sekali. Luka di hati, tapi meninggalkan bekas di fisik. Coba aja teman-teman semuanya, perhatiin deh. Pernah lihat nggak nenek-nenek kita atau orang tua kita dulu deh, yang mohon maaf ya, nutup auratnya nggak serapih teman-teman, bajunya nggak bagus teman-teman, nggak. Dia cuma pakai jari kan, pakai apa tuh? Kebaya atasnya, bawahnya apa? Kain, jari, bukan sarung, kain yang panjang itu kayak kain gendongan. Bahasa Indonesianya apa? Saya tuh lagi nyari bahasa Indonesianya. Nggak tahu ya, itulah ya. Jari berarti tahu ya, sepakat ya. Yang mohon maaf, kerudungnya itu kadang cuma dicantolin di leher, kalau nggak di kepala. Yang dada sama lehernya masih kebuka. Tapi lihat, ketika ada tetangga yang bilang, ibu, mbah, gitu kan, itu loh, patok tanahnya digeser. Jawabnya apa? Biarin, nggak apa-apa. Kenapa hatinya begitu lapang? Padahal nggak seperti kalian yang ngaji ke sono sini, balik papan majelis ilmunya banyak, pakaiannya nggak serapih kalian, nggak semahal kalian juga, gitu kan? Belum sesari kalian, gitu. Tapi sudah menutup aurat, ya. Itu kategorinya jilbab. Dalilnya Quran surat 24 ayat 31. Dalilnya Quran surat 24 ayat 31 namanya khimar, kerudung. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena lihat sholatnya mereka. Dilakukan dengan sepenuh hati. Lihat setelah sholat, apa yang mereka lakukan? Tirakat, zikir, pegang tasbih. Orang zaman sekarang yang katanya sudah ngaji, selesai sholat, HP-an. Tapi Ustadz, baca Quran kok? Iya. Pertanyaan saya, ketika handphone itu dipegang, banyaknya baca Quran atau media sosial? Dan bahkan sekarang kita menjadikan standar kebahagiaan adalah media sosial. Yang ngedistrak hati kita jadi rusak, benci sama orang juga media sosial. Siapa yang bermasalah, siapa yang ngomel, kan gitu. Stres sendiri orang yang punya masalah. Kayak kasus tentang pelakor atau apa gitu kan, kita yang heboh sendiri gitu kan. Ketika ditanya sama bestinya, sis kenapa? Itu nyebelin banget ya jadi orang blablabla. Kan akhirnya kan teman dekatnya jadi bingung. Kok lu malah ngomel sama gue, kan gitu. Itu yang ngedistrak sebetulnya. Makanya batasi main media sosial secara berlebihan. Kan kita kan hobinya apa? Scroll sono, scroll sini. Saya titip pesan ya. Ini buat laki-laki. Buat mbak-mbak nih yang masih single. Single itu terserah mau punya pacar atau belum nikah, bebas. Kalian mendeskripsikan ya. Karena lagi ngaji, Bang. Iya. Kalau mau saya baca yang punya pacar siapa aja? Saya tahu kok gitu. Udah tahu? Ya. Yang tahu-tahu aja, Bang ya. Saya titip pesan nih ya buat buat mbak-mbak yang masih single, jangan percaya sama laki-laki yang ngejadiin media sosialnya tempat karantina bagi para perempuan. Kenapa? Sederhana. Ya. Sederhana, kenapa? Matanya nggak bisa dijaga, maka jangan harap hatinya bisa istiqomah mencintai Anda. Seriusan? Beneran? Nanti kalian akan ngerasain kok dampaknya. Kenapa? Laki-laki itu makhluk visual. Kenapa sekarang laki-laki kalau di rumah yang sudah statusnya suami, sampai di rumah lebih senang scroll handphone? Karena banyak yang dilihat sama dia. Yang lebih bahaya lagi kalau ternyata yang dilihatnya yang seksi-seksi kan. Akhirnya apa? Lihat. Karena matanya bermaksiat, hatinya kurang berselera pada yang halal. Itu bahaya.
Itu bahaya. Makanya ada salah satu netizen. Kan kalau laki-laki netizen, kalau perempuannya netizah gitu ya. Kan tambah tamar butoh aja gitu. Nah, saya ngomongin tentang konsep cara seorang suami membahagiakan istri. Dia jawab apa? Komen di salah satu postingan saya, kata dia, boro-boro Ustadz, HP-an baik. Saya jawab sederhana, Mbak, mohon maaf, bisa jadi handphone lebih menarik daripada istri di rumah. Salah nggak kalimat saya? Saya bukan judging, saya ngajak beliau untuk introspeksi diri. Apa jawab beliau? Oh ya sudah kalau begitu, saya masa bodoh nggak peduli lagi bla 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 dan sebagainya. Setelah itu apa? Di screenshot sama dia, dinaikin ke story Instagramnya dia, sambil dikasih tulisan, wahai para netizen, lihat jawaban dari Ustadz ini keren sekali, karena dia menganggap bahwa saya tidak lagi menarik di dalam rumah. Selesai dia naikin story begitu. Balasan komen dia terakhir, saya balas dengan ayat ini. Segala masalah dan musibah yang terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Selesai, nggak membela diri lagi, story-nya dihapus, komennya hilang. Karena saya jarang pakai dalil, kalau sekali dua kali diingatkan, kan saya ngingetin itu pakai dalil, based on dalil. Walaupun nggak saya pakai secara langsung. Tapi kalau masih ngeyel, saya keluarin dalilnya. Kalau sudah pakai dalil masih ngeyel juga, oh itu lebih parah daripada Abu Lahab dan Abu Jahal itu. Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan ngeyel, dia cuma nggak mau nerima Islam. Dia meyakini bahwa Islam itu benar. Dan dia meyakini bahwa Rasulullah sebagai keponakannya nggak mungkin berdusta. Cuman dia gede gengsi, nggak mau nerima. Gitu. Orang zaman sekarang, Muslim, ngeyel dikasih dalil. Ustadz, nggak asik nih apa-apa dalil. Loh, kalau kita nggak pakai dalil, mau pakai apa hidup kita? Iya kan? Nah, itu kenapa saya bilang tadi, jangan percaya sama laki-laki yang nggak bisa menundukin pandangannya. Apalagi ngejadiin media sosial tempat karantina bagi perempuan. Kalau matanya nggak bisa dijaga, maka jangan berharap hatinya bisa istiqomah mencintai Anda. Ada dalilnya? Ada. Buka Quran surat 24 ayat 30. Kulil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Apa perintahnya? Tundukkan pandangan. Buat kalian yang katanya sudah ngaji, saya bilang ya, demi Allah, kalian akan bermasalah imannya kalau ternyata ngaku sudah ngaji tapi masih suka follow perempuan yang tidak halal dan bukan mahram. Beneran. Terus Ustadz, pertanyaannya gini. Nah, terus ada yang nyeletuk. Terus Ustadz gimana? Sok silakan. Cek, saya ada following sekitar 1.550-an. Yang perempuan yang saya follow nggak lebih dari 10 jari, kurang dari 10 jari. Siapa aja? Istri saya, mama saya, saudari perempuan saya. Yang lainnya nggak. Bestie nggak. Teman SMA nggak. Sepupu nggak sama sekali. Hah? Ini mau saya angkol semua kali. Beneran, ada dalilnya. Ada. Saya tuh dibaca sama Suruh follow. Kita nggak di follow. Ini udah bosnya nggak follow. Sudahlah, saya follow. Sekelas kayak Teh Peggy Melati Sukma, waktu sekitar 4 tahun yang lalu follow saya DM beliau. Teteh maaf, saya nggak balik follow Teteh karena saya nggak follow akhwat. Oh Masya Allah Ustadz, silahkan nggak apa-apa gitu. Saya hanya ingin follow Ustadz karena ingin ngambil ilmu dan semoga jadi silaturahmi kebaikan. Saya sampaikan. Beberapa teman-teman saya juga sahabat-sahabat saya sampaikan begitu. Ini masalah prinsip. Kenapa? Sama kan kalimatnya seperti ini. Ustadz, follow nggak follow perempuan juga nanti mati. Iya betul. Masalahnya gini, saya nggak follow perempuan, hisapnya lebih ringan daripada yang follow perempuan. Iya kan? Kenapa? Karena kan gini, mohon maaf nih. Ini kita laki-laki ya, laki-laki dewasa. Ngelihat temen SMA lah, yang dulu kucel, bau perengus gitu ya, sekarang udah glowing dan syar'i misalkan gitu ya. Tiba-tiba di feed-nya muncul apa? Muncul foto dia. Nggak mungkin, saya katakan demi Allah, kalau nggak diklik profilnya dan di stalkingin media sosialnya. Pertanyaan saya, udah zina apa belum? Zina mata itu, karena dinikmatin sama kita. Tahu Ustaz, nggak mau dinikmati ya merem kalau nggak mau dinikmatin. Mana bisa? Nggak bisa. Itu sikap dewasa kita sebagai laki-laki. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk menjaga apa-apa yang menjadi haknya Allah, agar Allah jaga apa-apa yang menjadi haknya kita. Teman-teman, hah? Iya siap. Ini
Ini saya selesaiin dulu, nanti jamaah di sini, Bang. Siap. Soalnya tadi saya ngomong begitu, abang lagi keluar. Sampai mana tadi tuh? Hah? Kalau cewek Iya itu. Iya itu pokoknya. Jadi saya bilang sama teman-teman laki-laki, yuk kita udah dewasa, katanya sudah ngaji. Ini yang saya mau sampein. Tahu nggak kenapa? Selama ini doa kita belum semuanya dijabah sama Allah. Padahal semuanya didengar sama Allah, karena Allah As-Sami', betul? Dan Allah tahu kita berdoa sama Allah, karena Allah Al-Basir, betul? Allah punya nama Al-Mujib, Maha mengabulkan. Kenapa ada doa-doa dan bahkan sebagian besar dari doa kita belum dijabah sama Allah? Jawabannya sederhana. Karena saat kita taat sama Allah, ketaatannya belum diterima oleh Allah, tapi maksiatnya sudah muncul. Fakta kan? Akhirnya ditunda sama Allah. Kayak kita sebagai seorang anak nih, bakal dikasih hadiah sama orang tua. Ketika nakal, apa punya prestasi? Punya prestasi. Pertanyaannya diri kita. Apa prestasi kita di hadapan Allah sehingga Allah layak memberikan hadiah terbaik dari setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah? Pikir tuh ke situ tuh. Terenungin ke situ coba. Sudah sejauh mana amal soleh yang kita lakukan? Saya ngomong begini bukan berarti saya orang baik. Sudah beramal soleh banyak? Belum, bukan. Saya mengingatkan diri saya dan mengajak ke teman-teman semuanya, yuk kita jaga apa yang jadi haknya Allah agar Allah jaga apa yang menjadi haknya kita. Allah berikan apa yang jadi keinginan kita. Dan Allah cukupkan kehidupan kita dengan nilai-nilai yang penuh dengan keberkahan. Sehingga, teman-teman, kalau sudah memahami tentang konsep takdir, bahwa semua takdir Allah itu baik, Allah nggak pernah nyakitin, Allah nggak pernah zalim sama kita, justru luka kecewa yang kita rasakan itu muncul karena ulah tangan kita sendiri, itu understanding namanya. Maka nanti muncul, apa? Acceptance-nya. Apa? Perasaan untuk menerima bahwa, ya Allah, saya hambamu. Saya hanya makhlukmu yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Akhirnya apa? Marketing. Nggak bersandar sama kemampuan diri. Nggak bersandar pada database yang dimiliki. Nggak bersandar pada privilege, kenalan, relasi. Oh coba ini, dan sebagainya. No. Tapi bersandarnya tetap kepada Allah. Teman-teman yang masih sendiri, jangan pernah iri sama orang-orang yang berpacaran. Tapi irilah dengan mereka yang menjalani rumah tangga, terikat dalam ikatan yang halal, tapi rumah tangganya bahagia dan sakinah. Tapi bukan bahagia berdasarkan media sosial. Bukan berdasarkan media sosial. Wajah istri yang bahagia itu kelihatan. Dan wajah seorang suami yang mampu memuliakan dan membahagiakan istri itu terlihat. Terlihat dengan izin Allah bisa melihatnya. Nah itu bisa tergambar. Nah yang perlu ditanya adalah apa rahasianya? Satu sama lain tidak berekspektasi. Karena sama-sama sadar bahwa kita dan pasangan kita adalah hambanya Allah. Sama, teman-teman dalam dunia kerja ini kan peluang menyakitinya besar. Betul kan? Bahkan bergesekannya juga besar. Nah, letakkan ekspektasi kita, munculkan kesadaran. Kesadaran apa? Partner saya, tim saya dalam bekerja, hamba Allah yang punya kekurangan, punya keterbatasan, tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Apa yang Allah ingin ajarkan dari sikap itu? Biar kita nggak terluka. Satu. Yang kedua, bahwa setiap kekurangan dari orang lain itu Allah pengen ngajarin kita untuk bersabar. Dan lebih melihat ke diri kita sendiri bahwa kita juga punya kekurangan. Yang ketiga, kelebihan dari orang lain, Allah pengen ngajarin ke kita untuk bersyukur. Bahwa bisa jadi kelebihan itu untuk menyempurnakan kekurangan saya dalam tim saat bekerja. Akhirnya apa? Waras hidup kita kan? Gak membenci siapapun. Ya kan? Itu orang-orang yang disebut dengan istilah apa? Easy going. Iya kan, santai hidupnya, nggak mendendam sama siapapun gitu kan. Terus bukan berarti tanpa arah dan tanpa tujuan, tapi karena dia sadar hatinya terlalu bahagia untuk disakiti. Betul kan? Harusnya kita bisa menghargai itu. Laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan diri kita dengan sempurna, maka hargai itu, jaga itu, jangan biarkan orang lain menyakiti diri kita dengan kita berekspektasi dan berharap kepada orang lain. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Nanti teman-teman bisa salat berjamaah di sini, ya. Karena dalam kaidah fikih masih boleh kita menuntaskan
majelis ilmunya. Beda halnya kalau kayak maghrib ke isya. Maghrib ke isya biasanya di beberapa tempat dan saya ngisi dan guru-guru yang lain pun azannya dikumandangkan, kajiannya dilanjutkan, selesai tanya jawab, langsung qomat, sholat berjamaah. Itu salah satu kaidah fikih dalam majelis ilmu. Jangan ditanya mana yang lebih utama Ustadz, melanjutkan majelis ilmu atau sholat lebih dulu. Dua-duanya punya keutamaannya. Kalau ditanya mana yang paling utama, jelas sholat, ya kan? Tapi ketika sholat, pertanyaannya gini, jamaahnya bubar nggak? Belum tentu, pasti bubar. Sedangkan dalam posisi ilmu masih separuh disampaikan. Jadi itu ada pembahasannya khusus, ya. Yes. Jadi beberapa ulama merumuskan tentang fikih dalam hal itu. Ada yang mau nanya? Boleh. 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 Orang tua kan lagi sakit tuh, Ustaz. Beberapa luka di sekujur tubuhnya. Iya. Terus ada tamu yang kita lihat memang orangnya nggak pernah meninggalkan sholat, Iya. sholat juga. Iya. Terus dia mengatakan seperti ini bahwa, oh ini ibumu mempunyai dosa kepada orang lain. Gitu. Terus kamu harus cari tahu dosanya apa. Terus minta maaf ke orang tua. Sedangkan orang tuanya udah nggak bisa ngomong saat itu, terus kita gimana ya baiknya menuntaskannya seperti yang disampaikan orang tersebut. Gini, nganalisanya, orang tua kita pasti punya circle teman-teman terdekat. Satu itu, ya. Kita bisa cari informasi dari tante-tante, teman-teman dari orang tua kita, tante-tante atau om-om, ya. Untuk nanya apakah ibu, apakah bapak pernah bermasalah dengan seseorang, itu ikhtiar yang bisa kita tunaikan. Dan itu yang dilihat sama Allah, bukan hasilnya. Nah ternyata nanti dia evaluasi dan dianalisa gitu kan. Oh pernah dengan si fulana, datengin orang tersebut, minta diantar kalau nggak tahu gitu kan. Kemudian sampaikan, tante apakah mama saya misalkan pernah punya salah dengan tante atau hubungan yang kurang baik dengan tante dan lain sebagainya gitu kan. Itu ikhtiarnya, boleh sampai ke situ. Itu berkaitan juga sama kayak hutang, ya. Kita punya kerabat yang punya hutang, keburu meninggal sebelum hutangnya dilunasi, maka kita boleh untuk mencari tahu siapa yang menjadi debiturnya. Apa istilahnya benar debitur ya? Yang meminjamkannya kan. Nah itu cari. Nah ternyata orangnya udah nggak tinggal di kota yang sama misalkan. Cari keluarganya dulu. Keluarganya nggak ada. Cari media sosialnya. Ketik berdasarkan namanya. Nggak ada juga ya. Dan sudah kita sisir pastikan nggak ada di kota itu. Keluarkan uang senominal hutang itu untuk sedekah. Ustadz tapi hutangnya 1 miliar. Ya itu dicicil sajalah gitu kan kalau kita terbatas. Jadi ada ikhtiar yang kita lakukan Mbak. Effortnya itu yang Allah lihat. Dan nanti nilainya itu di situ. Karena ada seseorang yang ingin meninggal itu tertahan meninggalnya sebelum apa? Sebelum orang yang pernah disakiti datang untuk memaafkan. Seorang anak ada yang pernah ingin meninggal, berhari-hari dia sakratul maut tapi nggak lepas-lepas. Disampaikan oleh seorang ulama, panggil ibunya, panggil orang tuanya. Didatangi orang tuanya. Orang tuanya tidak mau datang tadinya. Tapi begitu dikasih tahu kondisi dan keadaannya, akhirnya orang tuanya datang. Begitu ngebisikin, nah, mama memaafkan semua kesalahan kamu dan mama juga minta maaf karena masih gagal menjadi orang tua untuk mendidikmu. Lepas nyawanya. Karena gini, kenapa saya bilang tentang menyakiti dan disakiti, teman-teman, saya cuma pengen titip pesan, jangan pernah zolim sama siapapun. Dosa sama Allah, tobat selesai. Tapi dosa sama sesama, saya katakan demi Allah, itu kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah islah dan minta maaf, maka tidak akan pernah selesai sebelum datangnya apa? Peradilannya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya titip pesan nih buat para laki-laki. Saya tidak membahas halal haramnya, karena semuanya saya kembalikan ke teman-teman. Hati-hati buat para perokok. Anda zolim ke banyak orang. Aduh, aku baru kena juga. Itu.
Ustadz, bagaimana dengan vape? Bagaimana dengan vape? Sama. Ya, karena apa? Kita mencemari udara yang harusnya fresh air dihirup sama saudara-saudara kita. Bahkan gak sedikit yang diangkot gitu kan, udah tetap. Bayangin nanti. Ada yang pernah nanya sama saya begini, Ustadz, di surga boleh ngerokok nggak? Boleh sih, tapi ngambil apinya di neraka. Iya kan? Ngambil apinya di neraka. Karena di surga nggak ada api soalnya. Gitu. Nah itu saya bilang hati-hati. Saya bilang ya bukan masalah bukan masalah haram atau makruh atau mubahnya. Bukan. Kita berpikir secara logis sederhana bahwa asap rokok itu lebih bahaya bagi para perokok pasif. Pertanyaan saya. Sudah ratusan ribu orang dan jutaan orang yang terpapar udara dari hasil asap rokok kita. Berapa orang yang sudah kita temui untuk minta maaf? Itu aja, gitu. Jadi ikhtiarnya ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kakak atau adik itu nggak percaya dengan hal yang disampaikan orang tersebut gitu. Adakah dalilnya bahwa yang dikatakan itu benar adanya bahwa luka-luka tersebut juga bisa jadi karena pernah menyakiti orang lain. Kalau dalil secara qot'i itu saya belum sempat membacanya ya, belum sempat membacanya. Cuman kalau ikhtiar yang bisa kita lakukan salah satunya itu tadi. Kalau misalkan ke tante atau ke bude kita, Mbak orang Jawa ya? Iya. Ya, ke bule sama bude kita, beliau nggak percaya dengan itu, circle teman dari orang tua kita itu yang kita tanyain. Kalau mereka nggak percaya juga, ya kan, kita minta sama Allah, ya Allah tolong bimbing saya untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin pernah ada hutang kezoliman dengan orang tua saya. Nah kemudian lakukan apa lagi? Sedekah atas nama orang tua. Untuk apa? Untuk membayar, bahasa sederhananya, membayar kifarat dari dosa yang dilakukan orang tua kita. Itu opsi terakhir setelah kita mengikhtiarkan dengan semaksimal mungkin, ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sip. Gimana kalau misalnya kita bisa kita dizalimin oleh orang lain kan? Terus orang tuh meminta maaf sama kita. Iya. Terus memang sih kita memaafkan, tapi kita tidak mau bertemu lagi dengan orang tersebut. Oke. Seperti halnya Rasulullah yang mana pamannya Hamzah. Iya. Nggak mau ketemu Wahsy. Iya, Wahsy. Boleh. Nah, cuman bedanya gini. Boleh. Nah, itu bukan mutus silaturahmi, itu namanya jaga jarak. Tapi apakah Nabi marah sama Wahsy? Enggak. Nabi dendam sama Wahsy? Enggak. Nabi cuma nggak mau ketemu. Nah, ini levelnya beda. Kalau kita nggak mau ketemu sama orang kan dendam. Betul kan? Ngomongnya doang maaf. Tapi saya masih belum bisa ngelupain Ustadz. Itu bullshit namanya. Karena apa? Yang namanya memaafkan itu akan beriringan dengan sikap gentle kita untuk selalu mendoakan kebaikan buat orang yang sudah zolim sama kita. Nah, itu yang susah kan? Iya, karena apa? Karena kita masih terbayang-bayang perilaku buruknya dia. Nah, ngapain gua ngedoain dia? Orang dia udah nyakitin gua. Nah, gitu kan? Nah, kalau Rasulullah beda. Rasulullah nggak ada dendam sama sekali. Rasulullah cuma nggak mau ketemu, karena kalau ketemu Wahsy, ingat pamannya, itu doang. Akhirnya apa? Wahsy membayar dengan membunuh orang yang mengaku Nabi, Musailamah Al-Kadzab. Gitu, membayar itu. Dia membayar kepercayaan Nabi yang sudah menerimanya menjadi saudara sesama Muslim dengan cara membunuh Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi SAW. Boleh Bang, jaga jarak namanya, bukan mutus silaturahmi. Yarhamukumullah. Gitu. Udah cukup ya? Cukup. Jazakumullah khair. Yarhamukumullah. Makasih banyak ya teman-teman semuanya buat sore hari ini. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Allah berkahi setiap pekerjaan teman-teman. Saya cuma titip pesan, tolong disiplin, jujur, amanah. 3 ini. Ini nilai integritas dan etos kerja seorang muslim. Ini identitas kita sebagai seorang muslim. Jujur, amanah, disiplin dalam bekerja dan dalam aktivitas apapun.
Semoga Allah merahmati kita dan mengumpulkan kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak teman-teman, silakan sholat asar berjamaah. Saya sudah di jamak tadi. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.